Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Cek Bicek, Mirsa Pal TV di mana berada. Wow, senang dan pagi ini kembali menyapa dari Studio 2 Pal TV. Tentunya di program setiap pagi yang dinanti-nanti seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Apalagi kalau bukan Halo Palembang. Nah, tentunya masih kita setia setiap pagi ini. Mungkin beberapa anak-anak sudah mulai libur nih, Risya. Ya, sudah mulai masuk liburan kenaikan kelas. Jadi banyak mungkin memek yang nyantai di rumah nih, mungkin sambil memasak atau sambil beberes rumah. Nah, tentunya jangan lupa terus nantikan ataupun saksikan Halo Palembang, karena di setiap sesinya ini menghadirkan narasumber-narasumber yang keren-keren, yang bakal nunjukin informasi dan juga pastinya inspirasi nih. Di hari ini, hari Kamis 13 Juni 2024. Silakan merapat ke sini, Mang Cek Bicek, Mirsa Pal TV, berewangan bersama aku Hage Kainde. Aku Cherisha Monica. Nah, hari ini kedatangan tamu yang agak berbeda nih vibes-nya ya. Apa tuh? Jadi kan dunia olahraga ini kayaknya semakin banyak digemari. Betul. Salah satu cabang olahraga ini makin banyak juga Hage peminatnya. Betul. Nah, hari ini kita bahas tentang dunia equestrian berkuda. Apa tuh? Dunia apa? Berkuda, equestrian namanya. Equestrian. Alright. Yes. Nah, jadi di berkuda ini di Palembang ini masih jarang ya, tapi masih sudah jarang. mulai banyak menggeliat ya. Ya, Termasuk Anda kan. Alhamdulillah. Yang hobi berkuda ya. Yang penting kita jangan ditunggangi ya, Mas Bicek. Terkhusus untuk politik ke depan. Nah, tapi ini kita bukan bicara penunggangan itu, tapi kita bicara kuda benar-benar jadi satu pilihan untuk olahraga yang sehat, dan juga ini sebenarnya cukup challenging ya untuk orang-orang terkhusus yang baru ya, newbie seperti saya yang akan mencoba juga nantinya dengan belajar dari para pendahulu nih. Nah, langsung kita kenalan dengan narasumber kita, Risya. Yang pertama ini ada tentunya atlet berkuda juga di Sumatera Selatan, ada Alif. Bang Alif, apa kabar? Halo. Wih. Sehat? Sehat, kan? Lah sarapan belum? Sudah. Wah, masih lesu tuh ya. Kayaknya belum ngopi ini pagi ini ya. Nah, terima kasih lo datang Mas Alif. Kak Alif kita panggil. Dan di sebelahnya ini ada adik kita yang sangat cantik. Weh. Langsung baik kita sapa, ini ada Akilah Latisya. Apa kabar Akilah? Baik. Weh, pagi-pagi udah cantik nih. Charming ya. Luar biasa. Dan ini dua-duanya memang atlet berkuda ini ya. Baik itu Alif dan juga Akilah. Betul ya? Betul. Nah, mungkin di awal kita tanya dulu nih, sejak kapan nih emang hobi untuk olahraga berkuda ini sendiri? Boleh ceritain. Alif dulu mungkin? Iya. Kalau aku sih pertama kali belajar berkuda itu di 2013. Jadi kayak aku tuh nggak niat gitu, kayak iseng. Jadi aku di setiap hari Minggu tuh aku suka naik sepeda pagi-pagi kalau libur sekolah. Kebetulan teman aku punya stable. Jadi aku di sana buat coba naik, jalan. Lama-lama suka. Terus aku stable itu lapangan berkuda ya? Iya, daerah berkuda. Baru ya? Iya, benar. Jadi aku naik, lama-lama suka nih. Suka, diajarin sama mereka. Terus deh sampai sekarang lanjut berkuda terus. Jadi hobi sekarang. Betul. Jadi dari pertama ngelihat dulu, iya, ya kan? Karena teman juga punya, memang kebanyakan kita dikenalin sesuatu yang baru dari teman, Risya ya. Jadi kita memang perlu teman-teman tuh yang memang mengajak kita untuk menjadi lebih baik. Supportive ya. jadinya. Supportive friends ya, luar biasa. Nah, kalau Kila gimana ceritanya nih? Kalau aku sih karena waktu itu libur sekolah, libur akhir tahun. Nah, aku tuh coba-coba aja naik kuda untuk mengisi waktu, karena juga niat untuk ibadah. Aku coba-coba, keterusan dan nggak bosen juga. Jadi setiap
aku naik kuda itu merasa tantangan baru lagi. Jadi ya seru aja gitu. Tahun berapa tuh Akila? Tahun 2022. Baru. Oh, baru 2 tahun ya kurang lebih ya. Wow, udah jadi atlet. Tapi itu diajak mama atau orang tua atau gimana tuh? Pertama kali. Awalnya sih karena niat aja gitu. Oh, pengen sendiri nih. Ma, gue pengen berkuda nih. Ya kan? Ya gitu. Oh. Terus mamanya kaget nggak? Hah, Tiko tiba-tiba anak saya berkuda. Iya. Kaget gak mamanya? Ya kaget sih kaget aja gitu. Kaget aja ya. Berkuda. Tapi gak apa-apa, ayo kita berkuda sama-sama. Dan ini luar biasa Risya ya. Jadi memang karena memang nggak sebanyak orang, maksudnya nggak kayak olahraga lain nih. Banyak masih peminatnya kan, kayak mungkin futsal ataupun basket yang kita lihat cukup general lah ya, banyak Karena ini peminatnya. olahraganya kita mengontrol 2 nyawa nih. Oh, Nyawa oke. hewan itu, si kuda itu sama nyawa kita. Wow. Resikonya cukup gede loh di berkuda. Oh, Nah, kita oke. tanya nih. Gimana tuh? Ngerasainnya gimana sih pertama kali naik kuda? Pengen tahu dari Akila sama Alif. Kan tinggi tuh pasti ngerasain. Karena aku Iya, pernah iya. ngerasain. Nah, awalnya aku tuh takut aja naik kuda gitu, megang pun takut gitu. Nah, tapi karena kebiasaan lama-lama, jadi nggak takut lagi. Itu juga kan menguji mental kita di atas kuda. Dan itu sehat juga untuk tubuh kita. Karena harus imbang ya. Betul. Benar ya. Itu Kalau kan. Alif, Kalau aku sih pasti takut juga Pertama ya. kali nih Iya, ya. takut ya. Sama kayak kita di atas kuda tuh kayak kita duduk tapi kita jalan gitu. Mungkin itu aja sih, lama-lama enak dah, terusan enjoy sekarang di atas kuda. Mungkin karena cowok udah biasa naik sepeda juga tadi ya, mungkin lebih cepat adaptasi ya. Kalau cewek apalagi Kila yang sekarang umurnya berapa Kila? Umur aku 12. Wow, 12 tahun. Berarti dari 10 tahun ini main kuda. Mungkin. Iya, 2 tahun yang lalu ya. Dan ini cuplikannya siapa nih yang lagi berkuda nih? jadi mereka yang lebih fokus ke jumping Jahaga. Jadi Oke. ada jumping, ada dressage, dan ada HBA. Iya. Yang mana tuh? Mhm. Mereka fokus pada jumping. Oke. Dan perjalanannya sekarang udah menjadi atlet nih. Atlet berkuda. Nah, itu boleh diceritain nggak? Itu seperti apa? Dari yang pertama coba-coba, kok bisa sekarang udah bisa jadi atlet? Mengarah ke Gimana tuh, Liv? pertandingan ya. Mhm. Kalau itu sih aku kayak pertama kan aku dari sini, dari Pekanbaru aku ke Palembang. Mhm. Nah, kebetulan aku pengen ngejar prestasinya benar-benar di Palembang. Oke. Oke, aku di sini training hampir mulai 2 tahun. Dari situ aku kayak udah mulai sering tanding di situ. Oke. Oke, jadi memang pengen di Palembang ya untuk pertandingannya, dan memang difokusin ya untuk menjadi atlet gitu ya. Iya, sebenarnya. Itu Iya. latihan berapa kali? Kalau aku sih kalau seminggu bisa 3-4 kali. 3-4 kali. Sekali latihan berapa lama? Sekali latihan 45 menit standar buat kudanya juga. Oh, oke, karena nggak boleh over juga ya. Benar. Kudanya bete bisa ya. Udah capek ya. Oke. Bukan Capek. Kesini aja. Siapa tahu ya. Kalau Kila gimana perjalanannya sampai berapa lama tuh latihan sampai bisa memutuskan untuk pertandingan. pertandingan? Aku mulainya dari 2022 dan di 2023 mulai aktif untuk mengikuti pertandingan di Palembang maupun di nasional. Nah, salah satunya itu Gubernur Cup. Alhamdulillah aku juara 1. Wih, luar biasa ya. Di kelas berapa tuh kemarin jumpingnya? Di 70. 70. Tinggi loh 70 itu. 70 itu apa? Tinggi level sih jumping. Oh, dan itu ada kelompok umur juga ya? Ada biasanya campur? ada U21, U18, ada yang open di atas 21. Kalau Kila ikut yang berapa? Open ya? Open kemarin. Oh, semua jadi? Ya, Jadi jadi gabung sama semua yang usia. senior. Wow, dan dia juara 1 loh. Luar biasa, Kila. Jadi mereka ini yang aku tahu nih Cihagai bukan di Palembang aja tandingnya, udah sampai ke Jakarta dan membawa nama baik Sumatera Selatan. Wow. Boleh dong dijelasin prestasi apa yang udah Boleh, dicapai sama Alif sama Kila di pertandingan di nasional? Kan itu saingan banyak tuh dari seluruh stable di Indonesia. Gimana perasaannya dan prestasi apa yang udah pernah dicapai?
Alif mungkin. Kalau aku yang paling inget banget pertandingan di Jakarta yang nama pertandingannya Indonesia Horse Lovers. Nah, kebetulan aku di situ kayak lumayan, aku dapat 2 emas di sehari Sabtu dan Minggu kebetulan di kelas yang sama, kelas 90 cm. Oke. Wow, juara 1 2 medali ya berarti? Iya, 2 medali. Iya, di kelas yang sama. Itu yang paling prestasi yang paling besar achievement dari Ali ya? Nasional tuh ya? Nasional. Wow. Kira gimana? Enggak. Kalau dalam waktu dekat ini sih, Akila mengikuti event Equestrian All Star di bulan kemarin, kalau nggak salah ya. Oh iya, bulan yang lalu ya? Ya. Nah itu alhamdulillah Akila dapat juara 3 Di kelas? di kelas 90 Open. Oke. Di kelasnya para pelatih. Wow. Open loh ya. Open saingannya udah senior, terus dari seluruh Indonesia. Di mana tuh? 10 tahun di Jakarta. Di Jakarta ya? Iya. Luar biasa, umur 10 tahun udah juara 3 nasional nih ya. Ini cerah nih masa depannya ya, dalam dunia perkuda-kudaan ini. Oh, tapi kalian berdua emang pengen mengarah sebagai atlet Indonesia kah? Apa ya udah sambil sekolah aja, hobi, atau bener-bener pengen ditekunin sebagai atlet someday untuk mewakili insya Allah Asian Games, bukan Yes, sih ya kan? betul. Kita mewakili bumi nanti di antariksa. Ya enggak sih juga Kalau Akila sih enjoy aja prosesnya, kan kita nggak tahu gimana ke depannya gitu. Jadi kita ikuti aja prosesnya. Kalau dikasih bagus ya bagus, kalau kasih buruk ya buruk. Wow, bijak sekali ya, gila ya. Siapa maminya ini ya? Masih kecil udah bijaksana banget ya. Kalau Alif gimana? Emang pengen menjadi atlet, terus berprestasi ke nasional, ada target-target khusus nggak nih? Kalau aku sih, kebetulan umur aku masih 20 tahun ya. Beda dikit lah sama saya. Ya, boleh. Untuk hari ini aja, Saat ini. karena rambutnya agak berbeda nih. Kan? Jadi aku ikut dulu aja deh ke pertandingan. Pokoknya jadi atlet tuh pengen sih, pengen ngejar lebih ke top rider deh, gitu ngomongnya. Pengen menjadi top rider buat di Nasional ya? nasional, benar. Oke, amin ya, kita Tapi doain. karena kegigihan Alif ini, selain sebagai atlet rider berkuda, Alif ini udah dipercaya oleh stable-nya sebagai coach CHGAI. Wow. Juniornya ya Alif ya. Iya benar. Oke. Gimana berarti- nih coach? Ya, gimana coach? Kita ganti coach gitu kan. Gimana? Apakah beda gitu challenging-nya antara kita sebagai rider Iya. biasa sama melatih kan cukup sulit dan tanggung jawabnya besar. Betul. Kalau aku sih Yes. Nggak tahu mas Anang kan? Ya kalau aku sih yes. Ya. Gimana coach? agak tertekan sedikit. Tertekan ya? Iya. Terus kalau misalkan kita ngajarin berkuda, kita kan pasti ada program-programnya. Benar. Dan nggak semua orang itu ada yang cepat, ada yang lambat. Itu gimana tuh cara Alif menghadapinya? Kalau aku menghadapinya sabar aja ya. Sabar. Mungkin di latihannya lebih diinin lagi, kayak seminggu bisa 2-3 kali. Kalau buat pemula masih seminggu 2 kali gitu. Itu dirutinin aja sih biar lebih lancar, sama kita nggak kaku lagi di atas kudanya gitu. Galak nggak Coach Alif kalau ngajar? Enggak. Berarti tetap ya ala bisa sama biasa juga ya. Tetap ya harus repetisi demi repetisi menghasilkan keterampilan ya dalam berkuda. Kalau Rusia udah berapa lama? Sama deh ya, enggak aku 2022 sama. Bukan udah berapa lama cantiknya? Masih pagi Cek. Masih pagi ya. Jadi berarti sama nih komunitasnya? Sama. Sama ya? Lahir di yang tempat yang sama kebetulan. Oh, sama ini papa mamanya. Nah, enggak. Oke, macam bisa kita bakal balik lagi ngobrol tentang perkudaan di Sumatera Selatan bersama 2 atlet yang sangat luar biasa, yaitu Kila dan juga Alif. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang.
Iya, terima kasih Mang Cebi. Mirsa Pal TV yang masih menyaksikan Halo Palembang, masih di pagi Kamis pagi, Kamis manis, pokoknya Kamis ya manis, mama Pris ya. Jadi pagi hari 13 Juli 2024 kita ini tidak terasa sebenarnya sudah berada di pertengahan 2024 yang tinggal 6 bulan lagi loh Riz ya. Padahal kemarin kayaknya baru banget itu Happy New Year ya kan, tiba-tiba udah setengah jalan, luar biasa ya. Tiba-tiba kan untuk ke tahun baru gimana? Nah, betul. Dan bentar lagi juga bakal ngerayu ke 17-an, banyak hal lebaran haji, beberapa hari ke depan, ya kan? Atau persiapan sudah mulai ngumpuli bumbu dapur ataupun mas lau-lau. Ini meme yang di rumah pastinya walaupun tidak terlalu rame seperti lebaran Idul Fitri, tapi pastinya juga bakal bersiap-siap nih karena sibuk makan daging. Betul, sibuk makan daging. Kira-kira nak dimasak pindang, nak dimasak rendang, apa nak dibikin ini nih apa namanya, di grill. Oh, mewah ya. Mewah ya. Daging ini wagyu ya jadinya ya. Tapi tidak semua daging itu bisa di grill ya, maksudnya Riz ya. Ada daging-daging tertentu ya. Atau gimana? Tuh, kayaknya nggak bisa tuh. Hobi makan daging betul, gitu. betul. Karena kayak kalau di rendang, kayak di sop, di pindang itu kayak lebih gampang ya. Nah, kalau di di grill nggak semuanya sih kayaknya ya. Cari tahu aja di masing-masing di Google ya, kawan-kawan. Ini kita makan daging bareng ya, coba ya. Oke, kita coba itu lebih bagus. Aici. Lanjut lagi kita bakal ngobrol Riz ya dengan dua atlet kita langsung bayar dengan Kila dan juga Alif. Nah, silakan. Pengen tahu nih kalau misalkan di latihan berkuda itu kan pasti ada resiko eksiden ya, jatuh udah pasti pernah ya. Iya. Eksiden apa nih yang terparah dari kalian berdua, terus gimana cara menanggapinya, atau pernah trauma terus bangkit lagi kayak gimana, boleh dong diceritain. Boleh dari Akila dulu. Iya. Ladies first. Parah ya jatuhnya. Trauma nggak sih kalau kayak gitu? Oh, belum ya? Belum. Gimana? Jadi yang paling parah itu pernah jatuh dari kuda waktu awal-awal, dan itu kepalanya keluar dari lapangan, jadi kena aspal gitu. Kepala hilangnya? Iya. Kepala gila. Waduh. Tapi nggak luka? Alhamdulillah sih enggak. Karena safety ya? Iya. Oke. Helmnya itu berarti nutupin semua kepala ya? Iya. SNI ya? Iya. Harus dong. Iya wajib ya? Tetap ya safety. Safety-nya apa aja selain helm? Helm kalau mau nambah safety lagi itu pakai body protector. Body protector itu berarti nutupin apa? Sikut? Enggak, nutupin badan. Oh, seluruh badan. Iya. Dia kayak singlet gitu loh cuma. Oke. Depan belakang aja Iya. tetap ya. Tapi itu safety banget ya? Iya. Terus kaki? Mesti pakai ini ya kayak sepatu boot ini ya? Iya. Oke, kayak Kila pakai. Terus untuk lutut? Nggak ada. Pad? Nggak pakai ini pad? Nggak. Oke. Terus pas jatuh itu gimana? Nangis? Nggak sih, nggak diem aja. Kalau kita jatuh tuh kan jangan langsung bangkit gitu. Jadi didiemin dulu gitu. Kalau sudah tenang baru berdiri gitu. Tapi nggak ada yang memar-memar gitu? Nggak ada. Pernah sih. Pernah sampai memar banget? Pernah. Oke. Ini quotes bagus nih pagi nih. Kalau jatuh jangan langsung bangkit. Tenang dulu, baru berdiri. Iya. Karena kalau bangkit karena emosional masih ini juga. Jantungnya belum stabil. Benar. Itu bisa dipraktekin juga di kehidupan kita. Ya. Oke. Itu berarti nggak trauma tuh pas jatuh pagi itu. Langsung latihan lagi? Iya. Itu karena apa jatuhnya? Itu waktu itu kudanya nolak gitu, jadi akhirnya belum siap gitu, jadi ya jatuh. Ada sih lebih parah lagi. Iya benar sih, tapi kalau misalnya kita jumping itu kan kita kudanya kalau tiba-tiba nolak kita kaget. Kalau kaki kita nggak siap jepit ya udah mental gitu aja cuy. Oh, kudanya bisa nolak juga ya? Bisa lah. Kuda kan lembut-lembutan. Kalau dia lompat ya syukur, kalau enggak kita nggak siap kayak ini aja jadi Akila. Berarti bisa harus ini juga ya sama kuda masing-masing ya? Connection-nya. Harus ada connection-nya ya? Berarti nggak bisa ganti-ganti kuda juga ya? Bisa. Bisa letak. Tapi cara pembawaannya berbeda. Beda-beda? Iya. Oh. Bedanya gimana? Misalnya kalau kuda ini harus dikasarin, kuda yang itu nggak boleh harus lembut bawanya gitu. Oke.
Jadi kita harus pintar-pintar bisa membaca karakter kudanya sendiri. Iya. Hebat ya, ini masih muda udah bisa Cantik loh. nge-treat kuda masing-masing menurut kepribadiannya ya. Iya. Wow. Jadi luar nanti biasa. dia kalau someday punya pacar, Betul. bisa lagi untuk Bisa membuat lagi. baik ya. Udah aja aku treat bagus ya nggak ya? Aku bisa mengerti. Oke. Kalau Alif gimana? Accident apa nih yang paling parah terus secara Alif? Mana Lip? Kalau aku yang paling parah itu lagi latihan biasa sore-sore. Kebetulan lagi hujan ya, jadi aku tetap latihan pas lagi hujan. Aku lagi mau buat itu namanya setelah kudanya lari itu canter ya. Aku lagi canter buat mau persiapan masuk rintangan. Oke. Nah kebetulan kuda itu nggak mau ke daerah situ tuh, nolak, dia nggak mau, entah ada sesuatu di situ ya. Kebetulan aku paksain ke sana, dia masih nolak. Ya kebetulan dia kuda berdiri, aku merosot ke belakang, kesender di pagar, aku ditimpah dia gitu. Wow, kudanya benar-benar berdiri. Iya, kudanya berdiri. Aku merosot ke bawah, kesender di pagar, dia dinimpahin aku gitu. The real sudah jatuh tertimpa kuda. Iya. Terus badan memar-memar nggak? Kalau pas kayak gitu ya enggak. Kebetulan besok paginya baru memar. Oh iya, nggak terasa waktu itu ya. Iya. Kalau pas nyampak itu, ya kan nggak terasa, biasanya malu ya karena nyampak kan. Besoknya baru. Biasa sakit kalau badan. Pincang kaki tiba-tiba Betul, kan. betul. Nah ini kalau kita ngomongin masalah insiden, mungkin kalau aku yang belum pernah sama sekali berkuda ya, terakhir mungkin berapa ratus tahun yang lalu di taman safari waktu masih kecil, Jalan-jalan naik kuda santai. poni ya kali ya, cuma jalan. Nah itu frekuensi eksiden tuh sering nggak sih? Maksudnya kalau kita latihan tuh apakah memang dalam misalnya seminggu 3 kali kita latihan itu pasti ada eksidennya atau enggak? Atau seperti apa? Kemungkinan enggak sih, soalnya kan kita kayak seminggu 3 kali kan kita nggak mungkin jumping terus. Oh, Nah oke. kita ada yang namanya flat walk, kita jumping satu rintangan sama parkour. Oke. Nah mungkin kalau di flat walk sama satu rintangan itu oke, masih enak lah, Masih aman ya? aman bener. Berarti yang paling resikonya tinggi itu ketika jumping. Iya, yang parkour, yang Parkour. 12 rintangan dia jadinya gitu. Itu non-stop ya guys. Oh 12 rintangan, Iya. yang tadi 90 cm, 70 Iya. cm di jalan terus. Oke. Kita nggak bisa tahu kapan dia bad mood ya tiba-tiba Iya, ya, kayak betul. cewek lah ya. Tiba-tiba bad mood Tersinggung deh. kita nggak ngerti ya yang saya. Iya. Luar biasa. Nah terus dari seluruh accident itu tapi kalian nggak trauma ya, alhamdulillah langsung bangkit lagi. Tapi oke lah, mereka mentalnya luar biasa loh. Betul. Kalau Risha pernah jatuh nggak? Pernah. Di Yang, tempat- yang paling parah aku ingat nggak sih pecah hidung? Ini saksinya loh. Oh. Jadi pecah hidung di bisa terus di sini juga muncrat darah. Itu Waduh. depan Alif, ya ampun itu. Gara-gara jumping. Iya mau jumping, kudanya nolak ya Alif. Iya. Berhenti sesaat terus tiba-tiba jumping, aku nggak siap. Jadi I see. kepentok leher kuda. Tapi nggak kapok ya? Iya 2 minggu ya sebetulnya. Agak trauma sedikit sih. Makanya luar biasa Betul. banget mereka langsung bisa latihan lagi. Kalau aku sempat off dulu 2 minggu. Iya, gitu. Menenangkan diri dulu ya. Iya kan tadi kalau jatuh tenang. dulu. Iya. Sakit ya. Kalau jatuh di tempat yang sama gimana? Jangan itu. Oh iya, jangan. Bodoh itu. Oh iya. Nah kalau untuk pemula nih, Mang Cek Bicek pemirsa yang lagi nonton, mungkin belum pernah latihan berkuda, belum pernah bahkan ke stable, pengen nih mencoba untuk berkuda nih. Seperti apa kira-kira yang disaranin oleh coach? Apa yang harus mereka siapkan, harus mereka lakukan untuk mencoba berkuda ini? Mungkin kalau yang pertama mungkin pakai celana panjang ya. Pakai Celana panjang? Iya, Jeans? jeans boleh. Oke. Yang penting celana panjang. Ya, Pakai sepatu? kebetulan kalau di step stable itu rata-rata nyediain sepatu, sarung tangan, sama helm. Oh, karena sepatu khusus kuda ya? Iya benar, dia sepatu boots yang kayak Aquila tadi yang Oh sepatu iya tinggi. betul. I see. Terus? Mungkin abis itu kalau nggak mau sendiri, biasanya kan di step stable itu ada yang lessonnya yang grup atau yang sendiri gitu. Abis itu ya kita berani aja deh, pokoknya intinya ada mental gitu.
Karena nanti juga diarahin ya. Iya benar. Iya kan kita juga kalau ngelatih nggak kita langsung lepas. Itu namanya kita longser, kita pakai pegang tali, pelatihnya kudanya buat lingkaran gitu. Sampai ketemu balance-nya. Iya. Kalau tipsnya apa nih untuk para pemula mungkin dari Kila yang kawan-kawan yang mungkin masih kecil juga atau masih muda pengen belajar berkuda, apa tipsnya? Enjoy the process. Wah, Nikmati aja prosesnya. Bijak banget Bijak emang ya. banget. Udah cantik baik. Luar biasa. adem gitu lihat deh. Adem ya. Ya ampun, Luar gila. biasa, Kila. Cool banget nih. Iya. Nah, kalau misalnya yang baru berarti harus ambil paket lesson ya. Iya. Misalnya untuk belajar dengan coach. Boleh di-spill nggak kira-kira berapa? Kalau di tempat Alif nih. Kalau di tempat aku sekali ridingnya itu 350.000. Itu berapa lama tuh? Itu 45 menit. 45 menit. Oke, dan cuma bawa badan aja ya. Tadi ada Iya. sepatu, sudah sama sarung tangannya juga. Benar. Dan apa tadi? Helm. Oh, helm. Oke, 350 ya? Iya. Iya. Tapi biasanya kalau dia udah nagih, dia sendiri nanti. Apanya? Oh, perlengkapannya. Sepatu, gitu. Betul, Jadi emang betul. cari balance-nya dulu. Nagih dulu nih kayak gue bakal di olahraga ini nih. Gitu. Baru biasa dia beli gitu kan. Benar. Beda lagi kalau misalnya nggak langsung ngambil sebulan ya. Betul ya, ada paket-paketnya ya. Oke. Nah kalau misalkan dari latihan kuda ini sendiri, Ali, Iya. pernah nggak sih ketemu member yang cukup sulit gitu untuk diajarin? Tapi dia pengen banget nih, tapi dia pengen Tapi banget. dia tekak bantah. Nah, tahu tekak bantah artinya? Dia belum Boleh bang, ya susah di. Tekak bantah tuh susah kasih tahu ya. dikasih tahu gitu. Iya. Misalkan ada Dia yang maunya dikasih tempe, susah dikasih tahu. jadi misalkan latihan kuda itu sebenarnya nggak jangan dikasar tapi dia cukup kasar, atau kuda itu harus dilembutin tapi dia nggak lembut, kan ada ya kata-kata orang yang pengen egonya sendiri gitu. Kan kuda kan kita harus bisa tahu juga gitu karakter, tapi dia nggak mau, dia mau mikirin diri dia sendiri. Pernah nggak sih ketemu orang kayak gitu? Pernah sih pasti. Gimana tuh? Ya kalau aku sih udah kita ingetin dari bawah, jangan pas di atas kuda dia. Biasanya orang kalau di atas kuda tuh udah budek, udah. Iya, Udah injek bumi soalnya ya. Jadi seenak dia aja kok. Betul. Makanya kita ingetin dari bawah, bawahnya gini, jangan kasar, soft aja, enak. Oke, udah cukup gitu aja. Oke. Karena kita juga nggak bisa sembarangan main cambuk aja terus ya. Bener. Kasian kuda kalau dicambuk. Kalau kudanya salah, is oke, nggak apa-apa kita cambuk. Tapi kalau nggak salah, kasihan dong dia. Betul. Nah kalau Kila sendiri nih, Kila kan sekarang masih kelas 6 mau masuk ke kelas SMP ya. Ya, benar. Dan cukup padat ya, sampai ikut pertandingan-pertandingan di regional maupun ke nasional. Pastinya kan latihan juga seminggu mungkin berapa kali? 3 kali? Mungkin 4 sampai Oh, 4 sampai 5 kali bisa. 4 sampai 6 kali. Wow, ya hampir tiap hari nih ya untuk latihan berkudanya. Ini gimana nih, ganggu nggak untuk sekolahnya, pelajarannya? Enggak, jadi sekolah pun memaklumi gitu. Jadi abis pulang dari sekolah langsung latihan. Kalau nggak sempet juga latihannya malam. Latihan malam. Oke. Besok sekolah lagi. Iya. Latihan lagi. Oh ya, selang-seling ya biasanya ya. Ya. Capek Kalau lagi capek gitu langsung. Nggak ngaruh ya, jadi maksudnya untuk pelajarannya, untuk mungkin ada ulangan dan lain-lain. Enggak, aman. Benar. Terus kalau misalkan lagi tanding nasional, sekolah alhamdulillah support ya Ya support. untuk libur ya. Ya. Karena bawa nama sekolah juga kan, Iya. ujung-ujungnya kalau dia berprestasi, betul ya. Betul. Terus selama menjadi rider di berkuda nih, kalau di sekolah tuh gimana sih? Kan mungkin di sekolah Kila ada nggak teman-teman yang berkuda juga atau Kila sendirian? Terus biasanya kan, atlet nih, bisa kan gitu anak-anak SD. Ya. Gimana? Diteriakin gitu sama teman-temannya? Ya kadang diteriakin kalau lagi menang gitu, disemangatin juga kadang. Siapa yang semangatin? Coba spill namanya siapa? Enggak. Ada dong berarti ya. Luar biasa. Happy ya tapi ya selama Ya. ini ya. Iya. Oke. Pasti jadi idola nih di sekolah ya, luar biasa. Kita bakal ngobrol lagi di segmen ketiga Bang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi setelah yang resiko ini.
kembali lagi bersama kami di Halo Palembang, pemirsa Pal TV semua. Ya, tentunya di segmen terakhir ini setia menemani pemirsa semua bersama dua atlet kebanggaan Sumatera Selatan ini ya, CHG ya. Betul, pemirsa yang setia kan, lagi dengan kamu ya. Aduh, kenapa sih CHG hari ini? Agak bawaannya happy gitu. Iya dong, jadi pagi-pagi kita kan namanya menemani pemirsa Pal TV di rumah. Memulai hari itu harus dengan semangat, harus dengan bahagia. Karena bahagia dan kebahagiaan itu menular. Ya kan? Iya benar sih. Sukacita itu menular. Ketawa itu menular, ya kan? Begitu juga dengan lesu, lemes, ya bad mood dan lain-lainnya juga menular. Jadi kita harus menularkan yang positif ke seluruh orang-orang di sekitar kita. Super sekali, saudara. Jadi kita ngobrol lagi dengan dua atlet kuda kita. Nah, kalau kita ngomongin atlet kuda pasti nggak lepas dengan kudanya. Kalau kita ngomongin kudanya sekarang nih, gimana tuh coach untuk merawat kuda itu sendiri, khusus kuda-kuda yang sering dipakai untuk bertanding? Kalau buat perawatan kudanya sih, kuda harus minimal tuh keluar 2 kali sehari, pagi sore, sama kita bersihin badannya, kuku-kukunya, kita cek kaki-kaki kudanya. Ada misalnya di tapal kuda itu ada entah ada batu atau apa gitu. Makanya kita pagi sore kita cek kudanya, sama kalau selesai dirawat, dibersihin, kita bawa jalan dia biar dia rileks, bawa kasih makan rumput gitu. Oh, dan itu dilakukan tiap hari? Tiap hari. Luar biasa. Kalau untuk makannya seperti apa? Ya rumput aja? Kebetulan kalau makannya tuh ada khusus pelet buat kuda ya. Jadi kalau dia makan pelet itu pagi, siang, sama 4:30 sore, 5:30 maghrib lah. Sama kalau setelah itu abis isya baru dia makan rumput, kayak nyemil lah setelah makan. Kuda aja makan pelet, aku juga nggak makan pelet kamu, CHG. Oh iya. Pelet ya, jangan-jangan ya. Kalau Kila sendiri ini juga nggak ada kuda sendiri gitu? Atau ikut merawat kuda juga, tahu nggak? Nggak, cuma sekedar ride aja, masih? Pernah mandiin kuda nggak? Sekali. Oh pernah juga. Biasanya kalau kita latihan kuda, penasaran ya, pengen mandiin kuda habis latihan. Karena biasanya habis latihan itu kita dapat feel-nya gitu sama kuda, kayak anak gue sendiri nih. Oh iya, betul. Pas mandiin kuda full sampai beres, seru ya? Ya seru. Luar biasa. Jadi karena memang harus tahu juga ya perawatan dari kudanya sendiri ya kan. Jadi kita nggak asal pakai aja gitu. Jadi kita harus merawatnya, harus sayang. Karena kuda itu sendiri ntar tahu gitu mana tuan yang sering pakai, yang sering jumping sama dia, tahu. Dia biasanya nurut, apalagi sama kayak Coach Alif yang latih kayak gitu. Tiap hari ya. Nah, untuk Coach Alif nih ada nggak sih kesulitan untuk melatih kuda? Bukan melatih member lagi, melatih kuda itu sendiri. Kalau kesulitannya pasti ada ya, soalnya kita butuh proses waktu tuh yang sangat panjang banget, yang nggak bisa sebulan 2 bulan gitu. Mungkin sama tergantung kuda. Ada yang kudanya enak ke kiri nggak enak ke kanan, ada enak ke kanan nggak enak ke kiri gitu. Jadi macem-macem deh kalau kuda gitu. Jadi kayak kita ya harus sabar ngelatihnya, jangan banyak kita kasarin sih. Ya pokoknya intinya sabar aja. Pokoknya nggak bisa bentar, pasti panjang waktunya. Iya betul. Karena kenyamanan dan keamanan kuda itu sendiri itu berdampak untuk member-member Alif ya. Iya benar. Jadi tanggung jawab Alif ini besar banget ya, Hagai. Dia melatih kuda, melatih member, melatih diri sendiri juga biar terus berkarir gitu di dunia kuda. Gila, Alif ya di umur 20 tahun udah jadi atlet, Akila juga di umur 12 tahun jadi atlet, dan sudah jadi coach junior. Akila kan masih rider aja, belum atlet. Atlet regional berarti ya di Sumatera Selatan. Ya mudah-mudahan mereka bisa membawa nama Indonesia ya, Citra Gaya. Betul sekali. Nah, kalau dari kacamata Alif dan juga Kila, seperti apa nih pengembangan fasilitas dan juga klub berkuda di Indonesia, ataupun mungkin di Sumsel nih, seperti apa ngelihat kondisi perkudaan ya di Sumatera Selatan sendiri? Apakah memang sudah lumayan bagus, ramai, dan bagus untuk perkembangan perkudaan? Apa ada yang harus dibenahi? Iya, seperti apa melihatnya, Coach?
Kalau ini sih di Palembang ini udah maju banget ya. Stable di Palembang ini udah cukup banyak lah, lumayan ya. Juga kalau aku lihat-lihat minat orang Palembang nih cukup ini ya, kuat buat ini latihan berkuda. Penasarannya tuh kuat gitu. Jadi nggak itu anak kecil, orang dewasa gitu. Semuanya. Dan stable rame nih berarti? Rame ya? Rame. Tiap hari ya? Benar. Untuk orang datang latihan, baik yang baru ataupun mungkin yang udah rutin, cukup rame ini berarti? Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya dari jam 8.00 sampai 16.45. 16? Iya. Oh, sebelum Sore. jam 5 berarti udah tutup ya? Iya. Oh, Tapi siang dijeda. siang dijeda. Dari jam 11 sampai jam setengah 2. Istirahat. Iya benar. Karena terlalu panas mungkin? Benar. Untuk kudanya ya? Nah, kalau untuk Akila ada nggak mungkin pemandangan Akila tentang sable di sini, apakah kurang, apakah cukup, apakah ada yang harus dibenahi untuk mensupport gitu para rider dan calon atlet di Sumatera Selatan? Untuk sekarang sih itu sudah cukup fasilitasnya. Cukup. Kudanya aja banyakin lagi kali ya? Ya. Karena kuda kan mungkin terbatas dan yang latihan juga banyak Haga. Jadi mungkin kadang kudanya udah kecapean, bisa jadi gitu ya. Betul. Nah, kalau kita bicara tadi beberapa insiden yang terjadi, kalau untuk orang-orang yang baru tuh apa aja nih aspek keselamatan yang kira-kira harus diperhatikan dalam memulai hobi berkuda ini? Yang penting jangan panikan ya. Karena kalau kita panik itu kuda tahu kita tuh panik. Jadi kita tuh tenang aja di atas kuda, sama kita jangan berdiri di belakang kuda lah, pasti tahu ya banyak orang ya. Jangan berdiri di belakang kuda. Jangan berdiri di belakang kuda. Kenapa tuh? Bisa ketendang kuda. Oh, kuda nggak senang kalau ada yang di belakang gitu? Was-was dia. Oh. Oke. Kayak diburu mungkin ya? Benar. I see. Dan itu pernah kejadian? Pernah, kebetulan aku sendiri pernah. Pernah ketendang gitu? Iya benar. Kenapa berdiri di belakang kuda, Alif? Nggak sengaja? Kebetulan lewat. Lewat doang loh. Iya. Paling iseng doang nendang ke belakang kali ya. Untung masih kuda poni, bukan kuda gede. Kuda gede bisa melanting ya? Karena tenaganya kuat pasti kan? Iya. Kalau dari Akila nih, kalau misalkan lagi jumping tinggi nih, penasaran nih, pernah nggak sih ngerasain panik juga, deg-degan? Pernah, tapi kalau kita panik, deg-degan, kuda kan tahu, jadi dia mungkin resikonya lebih berbahaya. Jadi kita tenang aja gitu, yakin aja kalau dia mau. Percaya sama kuda. Ya. Kuncinya percaya aja. Benar, kepanikan juga menular soalnya ya. Ke kuda aja menular kan? Apalagi ke orang ya. Jadi dan yang luar biasanya bahwa memang berkuda ini sendiri, terkhusus untuk anak-anak Akila yang mulai dari usia 10 tahun, itu cukup berdampak sangat positif juga ya untuk perkembangan kayak kognitif dan juga otak dan juga pembentukan karakternya juga ya. Kalau Coach Alif melihatnya gimana? Bener sih. Jadi kalau kita berkuda nih ya, kita lebih kayak badan kita tuh lebih enak kalau naik kuda. Habis naik kuda itu kayak lebih segar aja. Sama mungkin kalau pegel itu obatnya nggak stop tapi naik kuda lagi. iya, sama kayak nge-gym ya berarti ya. Kalau pegel lanjut, jangan stop. Besok benar. lanjut lagi ya. Iya, dan juga yang kita lihat juga kalau berkuda ini kayak untuk anak-anak kayak Akila ini melatih untuk kesabarannya, pembentukan karakter. Jadi mungkin biasanya orang-orang yang penyayang hewan tuh biasanya penyayang juga di kehidupan sehari-hari ya. Iya. Nggak sih? Jadi gitu nggak sih? Kayak bawaannya melo sesama gitu, jadi kayak penyayang ke teman-teman, empati ya. lebih empati. Pasti ke bawah ya ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin. Iya. Iya, mungkin iya.
Betul, dan kelihatan emang ya Akila tadi dengan jawaban-jawabannya ya kan, ini kan pasti bukan hanya pengaruh pendidikan di sekolah dan juga di rumah, tapi juga dari hobi berkuda ini, karena butuh kesabaran untuk mengendalikan kuda, butuh yang tadi keharmonisan hubungan antara si penunggang dan juga yang ditunggangi. Iya, betul. Oke, nah tidak terasa kita lah ngobrol kurang lebih 60 menit nih bersama dengan dua narasumber kita. Mungkin boleh nih terakhir closing statement ataupun apa ya, ajakan ya mungkin ya untuk anak-anak ataupun anak-anak muda di Sumatera Selatan untuk mau juga berkuda, atau harapannya juga nih di dunia perkudaan di Sumatera Selatan kira-kira ke depan apa? Mungkin Kila? Harapan Akila sih karena niatnya cuma ibadah, jadi kita nikmati aja prosesnya. Oke, nikmati proses, enjoy the proses. Kalau Coach Alif, silakan. Kalau aku sih mungkin ya sama deh, ikutin prosesnya aja. Ajakannya mungkin untuk teman-teman yang Mungkin kalau yang buat teman-teman ya mungkin jangan takut deh buat nyoba gitu. Penting coba dulu aja gimana. Kalau enjoy ya lanjut, kalau nggak enjoy ya mungkin bukan di situ bidang olahraganya. Iya. Oke. Ya, perlu diketahui bahwa kuda itu nggak seseram itu ya, Olivia, nggak asem. Dan kita berharapnya semua bibit-bibit Sumatera Selatan ini terus disupport ya sama Kota Palembang dan Sumatera Selatan untuk membawa terus nama Kota Palembang Sumatera Selatan di ajang-ajang nasional ke depannya. Yes, terima kasih sekali lagi untuk Akila dan juga Alif udah datang di Halo Palembang memberikan informasi, dan ini pasti inspirasi nih untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Mang Cek, terima kasih yang sudah nonton. Terus saksikan Halo Palembang setiap harinya jam 9 merapat ke jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya Vito. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Aku Hagika Indi. Aku Cherry Monica. Kami pamit, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh